Nah, perhitungan kimia komputasi berdasarkan pada ini, persamaan Hathey-Fock dan pendekatan von Oppenheimer dengan mengeliminasi energi kinetik karena inti cenderung diam dan energi potensial dari inti. Nah, komputer sendiri cuma bisa melakukan perhitungan linear combination atau kombinasi linear, yaitu tambah dan kurang sebenarnya. Sehingga kalau untuk integral tentu aja butuh pendekatan. Untuk melakukan diferensial butuh pendekatan yang bisa menghasilkan suatu perhitungan mirip dengan integral maupun diferensial. Nah, itulah komputer itu perlu ada penyesuaian, tapi dia bisa berpikir lebih cepat daripada, bisa menghitung lebih cepat daripada manusia. Untuk itulah kita perlu bantuan komputer. Sebenarnya nantinya data-data dari kimia komputasi itu cuma energi sebenarnya. Yang utama cuma energi. Kita mau pakai software apapun, entah itu yang open access, open software maupun yang berbayar, itu sama aja. Yang kita nanti dapatkan tetap energi, data-data energi. Namun yang berbayar memiliki fitur lain, yaitu apa? Bisa menurunkan data energi itu menjadi data-data yang lain. Nanti akan saya sampaikan juga contoh-contoh data yang lain itu apa. Kemudian kita juga tahu ada data panjang ikatan. Yang utama cuma dua ini sebenarnya. Yang selanjutnya itu adalah data-data turunan. Energi sendiri nanti bisa kita menghitung energi ionisasi, afinitas elektron, homo-lumo, konformasi, dan seterusnya. Nah, contoh perhitungan energi, kalau kita mau melakukan perhitungan kimia komputasi, misal kita tinjau reaksi ini. Dari senyawa A ke senyawa B, dari senyawa B ke senyawa C, dan seterusnya sampai senyawa D dengan reaksi ozonolisis. Untuk mencari delta H A ke B itu sederhana, yaitu bagaimana, seperti yang kita ketahui, energinya B kurangi energinya A. Sehingga kita dapat selisih energi itulah yang disebut dengan delta H. Tentu saja, pada saat kita melakukan perhitungan energi di kimia komputasi atau melalui metode komputasi, kita set agar tekanannya tetap, supaya kita dapat data delta H. Lalu apalagi yang bisa kita dapatkan selain ini, ya kita akan bisa mendapatkan profil atau kurva energi reaksi dengan menghitung masing-masing energi konformasi ini. A, B, C, maupun D. Energinya berapa, lalu kita bisa membuat kurva. Namun kurvanya tidak smooth ketika kita melihat di buku atau kita melihat data-data yang ada. Ketika kita mau membuat smooth, tentu saja tidak cuma 4, pasti ada banyak senyawa yang harus kita reka, kemudian kita hitung juga. Dari perhitungan tersebut, nanti akan dapat informasi yang lain, yaitu apa? Tetapan Arrhenius, nilai EA, dan nilai tetapan laju. Nanti akan saya tunjukkan juga data-datanya tersebut. Intinya adalah kita menghitung energi. Dan bagaimana kita menghitung selisih energi? Sama. Energi akhir kurangi energi awal. Prinsipnya hanya seperti itu saja. Nah, contoh kalau kita mau menghitung energi ionisasi, maka kita hitung energinya ini, konformasinya ini, CO. Kita tentu saja tidak lupa untuk menghasilkan, memberikan label positif pada CO. Energinya berapa, lalu kita hitung energinya CO yang ini. Tanpa adanya positif. Nanti pasti ada selisih. Nah, selisihnya ini disebut dengan energi ionisasi. Tentu saja CO plus ini tidak berkurang 1 elektron ya. Jadi kalau kita mau mencari energi ionisasi, sederhana, hitung hasil ionisasinya, lalu hitung awalnya sebelum terjadi ionisasi. Dalam melakukan perhitungan, ada macam-macam metode perhitungan. Untuk metode dasar ada mekanika molekuler, ini untuk molekul-molekul yang bisa dipandang hanya sebagai sistem fisik. Artinya apa? Atom itu dipandang sebagai bola netral, tidak dipandang sebagai bola yang bermuatan. Dan ikatan antar atom dipandang sebagai bebas. Jadi kita akan menghitung konstantanya, konstanta ikatannya, lalu kita juga menghitung interaksi-interaksi yang terjadi vibrasi maupun rotasinya. Ini cocok untuk molekul-molekul yang berukuran besar, misal yang MR-nya di atas 1000, 10.000 gitu, nanti pakai mekanika molekuler. Lalu metode semi-empiris itu metode yang menggabungkan antara perhitungan kuantum dengan data-data empiris yang ada di lapangan atau di eksperimen. Lalu ab initio betul-betul kita menghitung melalui pendekatan Hathey-Fock dan von Oppenheimer untuk mendapatkan hasil yang mendekati dari perhitungan eksak persamaan Schrödinger. Namun ini sudah dikembangkan menjadi beberapa metode kontemporer, salah satunya adalah B3LYB. Ini sebenarnya lebih mirip semi-empiris. R itu restricted, U itu unrestricted,
Ini bedanya nanti ada di inputnya saja. Lalu ada HF, Hartree-Fock, ada DFT. DFT itu mendekati dari ab initio, HF itu sebenarnya ab initio. DFT mendekati ab initio tapi tidak menghitung keseluruhan ya, tapi hanya menghitung sebagai fungsi densitas. MP2 itu juga ab initio, CCSDT ini yang paling membutuhkan performa komputer yang tinggi, dan ini lebih mendekati 90% lebih mendekati penyelesaian persamaan Schrödinger daripada yang lain. Nah, kalau di Indonesia, kalau di kita ya di laboratorium kita ini nggak mampu. Saya akui ini nggak mampu. Yang mampu maksimal hanyalah MP2. Itu pun hanya untuk molekul-molekul yang kecil. Sementara kalau kita mau menghitung molekul yang besar dengan MR-nya lebih dari 100, biasanya kan kimia organik itu kan bisa sampai 90, 100, lebih bahkan 200. Maka jalan tengahnya adalah kita menggunakan. Namun ada juga kombinasi dari mereka, nanti akan kita kenal yang namanya QMMM. Lalu nanti ada juga QMCF, di slide-slide berikutnya akan ada contoh-contoh perhitungan. Nah, yang akan saya jelaskan, yang akan sebagai pemantik diskusi pada pagi hari ini itu ada 6 saja, yaitu pertama perhitungan penentuan situs aktif pada senyawa yang memiliki aktivitas antiradikal. Jadi kita nomor 1 itu mendesain senyawa yang memiliki aktivitas antiradikal ya. Jadi kita nanti kan kita hitung perhitungan energinya. Lalu yang nomor 2 itu tentang perhitungan hubungan kuantitatif struktur activity. Lalu yang ketiga penentuan model penghilangan Hg. Jadi ini untuk lingkungan ya, aplikasi kimia komputasi di lingkungan. Yang keempat dinamika molekular logam ligan. Kelima perhitungan optimasi DSSC. Ini yang ditekuni oleh Pak Seprodi juga. Yang keenam penentuan mekanisme genome editing untuk metabolit sekunder tumbuhan. Mungkin Mbak Ika tertarik dengan yang nomor 6 ini. Jadi sudah mengakomodasi kimia organik, kimia anorganik maupun biokimia. Yang pertama kita akan mengkaji perhitungan dan penentuan situs aktif pada senyawa memiliki aktivitas antiradikal. Ini baru diterbitkan tahun 2016. Food chemistry ya. Jadi mungkin Mbak Atika juga mulai punya ketertarikan nantinya di sini ya. Application of computational chemistry to the study of antiradical activity of carotenoids. Carotenoids itu kan vitamin A dan turunannya. Mekanisme yang diusulkan, jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus mengusulkan beberapa mekanisme yang mungkin itu terjadi. Jadi sekali lagi, kimia komputasi itu sebenarnya turunan dari kimia teoretis. Kimia teoretis tentu saja kita melakukan kajian-kajian teori untuk membuat suatu usulan mekanisme, untuk membuat suatu usulan perhitungan, atau membuat suatu usulan teori berikutnya. Sehingga kimia komputasi di sini berfungsi sebagai support system dari apa yang telah kita rancang. Nah, dalam hal ini, di jurnal ini, di artikel ini, merancang 3 pendekatan mekanisme antiradikal senyawa karotenoid, carotenoid. Jadi yang pertama adalah transfer elektron langsung. Yang kedua adalah pengambilan hidrogen atau hidrogen abstraction. Yang ketiga adalah membuat suatu gabungan adduct. Jadi karotenoid dia akan berinteraksi langsung dengan radikal membentuk suatu senyawa gabungan karotenoid radikal. Nah, dasar 3 mekanisme ini untuk menentukan perhitungan komputasi berikutnya. Perhitungan komputasi yang dilakukan itu sederhana, ya kita menghitung aja produk kurangi reaktan. Itu aja sebenarnya. Cuma apakah semudah itu? Tentu saja tidak, variabel-variabelnya ada yang lain. Nah, senyawa yang diuji itu ada sekian. Dan misal ya kita mengambil mekanisme ini ada 6 senyawa. Misal kita mau mengambil mekanisme yang pertama, R tambah radikal menjadi karotenoid, artinya transfer elektron ya. Nah, elektronnya tuh nempel di situs mana? Ini harus ditentukan. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Kita harus punya hipotesis juga. Kalau enggak kita uji semuanya juga bisa.
Nah, tapi sekali lagi time consuming, artinya menghabiskan waktu. Sama seperti kita menguji yang nomor 2 ini, ya kita tentukan elektronnya akan nempel di mana, atau elektron yang disumbangkan yang mana. Begitupun dengan nomor 2, ada hidrogen abstraction, pengambilan hidrogen dari protonnya, hidrogen yang mana. Harus ditentukan juga, kita harus punya prediksi, harus punya hipotesis. Nah, dasar-dasar pengambilan hipotesis itulah tentunya kita belajar dari komputasi, teori-teori yang ada. Atau kita melakukan kajian komputasi sendiri buat senyawa ini, satu ini misalnya likopen kita kaji sendiri, mana energi ikat hidrogen karbon yang paling rendah. Nah, kita prediksikan dari 4 karbon hidrogen yang paling rendah energinya, 4 ini kita akan uji untuk mekanisme reaksi yang kedua. Misal seperti itu. Misal. Ini 6 senyawa, berarti melakukan beratus-ratus uji, tapi bisa masuk di food sphere ya, di 2 ini saya cek. Nah, yang lain adalah QSAR. Ini adalah hasil contoh data mentah analisa QSAR yang saya saat ini dalami. Jadi saya mengambil beberapa deskriptor elektronik. Deskriptor itu adalah suatu representasi molekul yang dijadikan gambaran molekul itu di komputer. Jadi kita mau membuat model matematika dari suatu aktivitas senyawa. Sehingga kita harus memasukkan senyawa itu ke dalam suatu sistem komputer. Bagaimana caranya kita masukkan deskriptor? Senyawa yang diuji ada 21 dan ini data mentah saya. Nah, HOMO, LUMO, ini selisihnya energi ionisasi, momen dipol. Momen dipol ini merupakan turunan deskriptor yang didapat dari energi, perhitungan energi. Deskriptor hidrofobik itu juga turunan, ini didapatkan dari software yang dia bisa ngitung turunan energinya sehingga mendapatkan log P dan MSA, dan deskriptor sterik itu juga dari software yang lain. Ini softwarenya beda. Yang ini software umum, NWChem bisa, Gaussian bisa, Hyperchem bisa. Kalau yang hidrofobik itu enggak bisa, makanya kita pakai software lain. Lalu yang ini kita pakai juga software lain, Marvin Sketch, ChemSketch. Dan log IC50 ini adalah aktivitas yang telah ditemukan datanya melalui perhitungan eksperimen. Nantinya pengolahan ini bagaimana? Pengolahan ini nantinya kita memerlukan yang namanya, dalam bahasa statistik itu, prinsipal PCA itu apa ya? Saya lupa saya. Prinsipal C-nya apa? Analisis ya. Prinsipal compound analysis. Nah, prinsipal komponen analisis. Data ini semuanya, terima kasih Mbak Ika. Data ini semuanya masih data mentah, artinya masih belum bisa ditentukan mana test setnya. Data ini masih training set, harus kita pilih, harus kita analisis, mana yang termasuk test set melalui prinsipal komponen analisis. Dari analisis PCA itu nanti akan kita dapatkan model matematika, regresi, terutama regresi linear, dan kita cari model matematika yang regresi linearnya mendekati 1 R-nya. Yang berikutnya tentu saja saya baca-baca ternyata tidak hanya molekul obat atau molekul anti radikal yang bisa dianalisis, bahkan perhitungan energi pada kimia komputasi itu bisa untuk menghitung ini. Paraben itu adalah pengawet pada kosmetik. Jadi aplikasinya ternyata tidak hanya untuk obat dan anti radikal saja, tapi juga untuk kosmetik bahkan. Tapi prinsipnya sama, yaitu apa? Perhitungan energi. Yang dihitung adalah redox, perilaku redox dan energi aktivasi afinitas elektron. Nah, ini contoh deskriptor yang diperolehnya. Ini turunan-turunannya. Metil paraben, etil paraben, propil paraben, butil paraben, benzoik paraben. Data-datanya ini. Hal ini nanti diolah oleh penulis ini, nanti diolah menjadi suatu grafik dan bisa ditentukan kesimpulannya. Saya di sini memberikan memberikan gambaran kulit luarnya saja, karena saya tidak bisa menjelaskan satu persatu sampai kemudian detail karena waktunya tidak banyak. Tapi insya Allah di sini mungkin yang saya sampaikan bisa memberikan insight untuk kita semuanya. Mungkin kita bisa berkolaborasi untuk melakukan perhitungan komputasi dari insight-insight yang kita dapatkan di presentasi ini.
Yang berikutnya adalah untuk penghilangan merkuri. Ternyata juga bisa dimodelkan. Ternyata juga bisa dimodelkan. Modelnya bagaimana? Ya, sekali lagi, kita melakukan modeling berupa kita pertama kali melakukan prediksi reaksi-reaksi yang mungkin terjadi pada merkuri. Tentu saja kita tahu merkuri 2 terutama, merkuri 2 itu beracun untuk manusia, sehingga handlingnya di laboratorium juga perlu penanganan ekstra. Tapi ketika kita mau melakukannya itu di komputasi, maka kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut. Reaksi-reaksi ini dibangun dari hasil prediksi, dari hasil hipotesis saja, berdasarkan ilmu-ilmu teoretik, dan seterusnya. Kita di sini menghitung delta H. Secara eksperimen kita tahu, karena kita bandingkan juga secara eksperimen, lalu secara perhitungan. KCISD itu sama seperti CCSD, B3PW91 itu mirip dengan B3LYP. Cuma di sini ada tambahan persamaan dari PW saya lupa, itu nama orang. Ini B3LYP juga nama orang, Li Yangpar. Selain itu, komputasi juga bisa mengakses data yang sulit didapatkan di eksperimen, yaitu apa? Data kinetik. Ini sulit didapatkan di eksperimen. Kita bisa mendapatkan tetapan Arrhenius, bisa mendapatkan energi aktivasi, dan bisa mendapatkan tetapan laju. Selanjutnya dinamika molekuler, ini yang saya lakukan sendiri, yaitu saya melakukan simulasi dinamika molekuler untuk interaksi berilium dan NH3. Ini kulit pertama, kulit solvasi pertama, ini kulit solvasi kedua. Sebenarnya kedua dan ketiga, cuma 2 dan 3 nggak ada bedanya, sehingga tetap saya masukkan sebagai kulit solvasi kedua. Dari sini kita lihat bahwa Be dan NH3 itu stabil, tidak ada pertukaran ligan dari kulit kedua maupun kulit pertama, tidak ada pertukaran ligan. Beda ketika saya melakukannya bukan dengan Be, tapi dengan NHAG. Ini AG. Data ini, sekali lagi, ini diperoleh waktu simulasi 8 pikosecond. Untuk memperoleh waktu simulasi 8 pikosecond, saya memerlukan waktu 4 bulan lamanya menggunakan 16 prosesor. Karena di Gajah Mada punya fasilitas HPC ya, High Performance Computer, sehingga saya memanfaatkan itu. Lalu untuk ini AG lebih berat daripada BE. Sekali lagi, variabel yang berpengaruh terhadap waktu itu adalah jumlah elektron. BE elektronnya lebih sedikit daripada AG. Kalau BE itu mungkin 1 pikosecond membutuhkan waktu 10 hari, AG bisa membutuhkan waktu bisa 2 minggu atau 3 minggu. Kalau untuk AG bisa terlihat bahwa ada pertukaran ligan di sini. Ada interaksi antara ligan solvasi kedua dan ligan solvasi pertama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti dari sini BE itu tidak punya afinitas untuk bisa menarik ligan dari solvasi kedua, sedangkan AG punya afinitas untuk bisa menarik ligan dari solvasi kedua. Sebabnya apa? Kemudian kita cari tahu. Itu dari kimia organik sudah, anorganik sudah. Anorganik yang lain juga ada aplikasinya, yaitu ini contohnya. Oh ini ya, kembali yang tadi ya. Ini contoh dari hasil tampilan screenshot dinamika molekuler BNH3. Ini sebenarnya gerak videonya, ada videonya. Cuma videonya harus di-render dan komputer saya nggak kuat untuk render. Jadi saya berikan tangkapan layarnya aja. Ini kulit solvasi pertama kelihatan interaksinya. Sebenarnya nanti bisa di-set supaya kelihatan banget interaksinya. Kulit solvasi kedua melayang-layang seperti ini. Berikutnya adalah perhitungan untuk DSSC atau Dye Sensitized Solar Cell yang pernah dilakukan oleh Mas Prodi, yaitu kita apa? Kita mengikatkan suatu gugus tambahan untuk mensensitasi solar cell berbasis TiO2. Ini kan sebenarnya pemodelan dari TiO2 ini. Mas Endar ya yang dulu penelitian tentang TiO2. Enggak, Mas. Kemarin juga bahas itu kok. Mas Didik kemarin tuh, Mas Didik yang anu.
Ora, itu diskusi kita waktu dulu di laboratorium Oh, di anorganik. lab dulu, ya. Ya. Ini ternyata bisa dimodelkan secara komputasi. Nah, senyawa untuk melakukan sensitisasinya itu bisa macam-macam. Nah, ini kemudian kita modelkan. Kita tambahkan di sini, dan kita kaji energinya. Ini senyawanya sama, tapi interaksinya aja yang berbeda. Ada yang kemudian ikatannya ada 2, ada yang kemudian ikatannya cuma 1, dan seterusnya. Ya ini harus kita prediksi semuanya, harus kita hitung semua. Anorganik sudah, lalu ini yang biokimia terakhir, jurnal tahun 2019, masih baru, yaitu kajian mekanisme metabolisme sekunder dari tanaman. Genome editing ya, karena kita menggunakan prinsip enzim. Di sini untuk tanaman sendiri metabolisme sekundernya didapatkan dari enzim yang dia tidak terlalu banyak seperti hewan, sehingga kesulitannya di situ mengekstrak enzimnya itu susah, tapi tetap bisa dimodelkan. Hanya saja ketika kita mau memodelkan ini, misal ya, kita punya enzim, AIS. Kita punya enzim. Kita punya enzim, lalu kita punya senyawa. Ini interaksinya. Nah, kajiannya itu pertama bisa docking untuk mencari sisi aktif dari enzim itu sendiri. Yang kedua, kajian kuantum mekanik dari sisi aktif dan senyawa itu di sini ya, di sini. Tetapi itu tidak bisa mempelajari enzim secara keseluruhan. Kenapa? Nggak kuat komputernya. Bahkan pakai HPC pun tetap nggak kuat. Kenapa? Enzim itu sendiri kan protein yang MR-nya berapa? 18.000, 20.000, dan seterusnya. Karena itulah, untuk melakukan studi tentang ini, diperlukan metode yang lebih baru, yaitu QMMM. Yang ini, yang inti ini, yang core ini, diperlakukan secara QM. Yang ini, yang enzim yang di luar sisi aktif ini diperlakukan secara MM. QM kuantum mekanik, MM itu adalah molekular mekanik. Artinya kita melakukan secara bulk ini, ya, bulkinya si enzim ini kita perlakukan molekular mekanik, sehingga tidak membutuhkan perhitungan yang rumit dan lama. Studi di sini bisa menghasilkan suatu usulan mekanisme, contohnya seperti ini. Reaksi siklisasi turunan terpenoid. Ini tidak bisa dianalisis menggunakan HPLC. Dari sini menuju ke sini. Kita nggak tahu apakah mekanismenya melalui ini atau ini, tapi lewat komputasi bisa. Dengan apa? Perhitungan energi. Yang berikutnya juga bisa melakukan prediksi mekanisme atau usulan mekanisme melalui katalisis dari senyawa lain. Keberadaannya ini akan mengganggu atau akan mengubah susunan kuantum dari senyawa ini. Katalisis kan tugasnya di situ. Sehingga menghasilkan produk. Saya pikir seperti itu yang dapat saya sampaikan. Bahwa saya kembalikan ke moderator untuk kita diskusi, karena tadi yang saya sampaikan cuma pemantik diskusi saja. Baik, terima kasih Mas Demi. Kajiannya cukup menarik ya, yaitu tentang komputasi. Ada beberapa hal yang saya catat tadi. Yang pertama itu komputasi itu terkait dengan energi ya, terkait dengan energi. Kemudian untuk metode penghitungannya itu bisa dengan metode dasar atau kontemporer. Kemudian karena ini komputasi itu sebenarnya kalau kita lihat pada dasarnya kan perpanjangan tangan dari kimia fisika gitu ya. Yang mana kalau kimia fisika di era zaman dahulu dihitung pakai persamaan Schrödinger tadi, yang apabila molekulnya itu sudah molekulnya sudah rumit, itu nggak mungkin lagi dihitung dengan manual. Sekarang ada kecanggihan teknologi namanya komputer, itu kita bisa dibantu oleh itu.
Padahal kimia fisika ini kan masuk ke semua ya. Pada dasarnya kan kimia itu cuma dua ya, kimia anorganik atau kimia organik gitu. Nah itu nanti dari situ kan ada kimia analisis. Analisisnya bisa masuk ke organik, bisa masuk ke anorganik. Nah dasar dari tiga-tiganya itu adalah kimia fisika kan gitu ya. Makanya kalau dilihat dari penjelasan Mas Jamie tadi sepertinya komputasi ini bisa masuk ke semana-mana ya tadi ya. Ini tadi ada bisa masuk ke obat, bisa masuk ke kosmetik, bisa masuk lingkungan, anorganik dan lain-lain. Mungkin juga ini nanti kalau nggak salah ya, di luar-luar itu kalau nggak salah sekarang itu sebelum peneliti itu masuk ke lab basah itu dia ke lab kering dulu gitu ya. Jadi sebelum sintesis itu dia hitung dulu pakai pakai komputasi, nanti kira-kira mekanismenya mana. Wah ini kalau kayak gini berarti kudu sinau MRA lagi nih ya, berarti ya kudu sinau Pak ya teman lagi nih, berarti mekanismenya diprediksi dulu, mekanismenya yang mana gitu ya. Nanti kira-kira yang jadi media yang mana gitu ya. Nah terus nanti diperkirakan. Nah, nanti yang menghitungnya nanti si komputer ini gitu. Kalau pemahaman saya sepertinya seperti itu gitu ya. Nah, ini aplikasinya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, makanya nanti mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin ranahnya ke sintesis gitu ya, mungkin untuk mengurangi kemungkinan kegagalan ketika sintesis itu bisa nih dicoba pakai ini ya. Kita hitung dulu yang mana kira-kira yang mungkin, nah terus kemudian kalau sudah ada baru nanti dicoba di lab basahnya untuk sintesisnya begitu. Oke, baik, mari kita mulai diskusi saja. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau mungkin bertanya atau mungkin mau memberikan komentarnya terkait pemaparan yang sudah diberikan oleh Mas Jamie. Saya persilahkan pada Bapak Ibu sekalian. Saya Mas Endar. Oh ya, silakan Bu Susi. Terlambat tapi terus tanya ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang kalau dilihat apalagi kondisi sekarang ini ya, di masa pandemi ini tentu kimia komputasi menjadi dilirik banyak orang gitu ya sebagai alternatif penelitian yang bisa terus berjalan gitu. Harapannya ini kita bisa kembangkan juga di UIN Sunan Kalijaga. Sebenarnya beberapa mahasiswa sudah mulai kita arahkan gitu ya ke arah komputasi sedikit-sedikit untuk mahasiswa saya khususnya yang kolaborasi dengan Mas Demi ini kita arahkan ke arah komputasi. Nah, kendalanya mungkin ada beberapa yang perlu kita pikirkan bersama. Untuk SDM saya kira sudah cukup, walaupun belum banyak ya, tetapi teman-teman yang bergerak dan mengembangkan bidang komputasi, saya kira dulu itu diawali kan dari Mas Didik kalau nggak salah, kalau kita ingat formasi penerima ya CPNS dulu itu kan beliau diharapkan dapat mengembangkan kimia komputasi. Mungkin sedikit banyak juga sudah punya dasar atau inilah bekal ke arah situ. Kemudian yang kedua Mas Darlin itu ya, kita juga coba untuk mengembangkan bidang komputasi ketika studi S2. Nah, ditambah sekarang tenaga baru ini Mas Demi juga bisa kita arahkan, kita kembangkan ke arah bidang komputasi. Nah, saya kira kan bersinergi bertiga ini sudah bisa lah ya memulai suatu penelitian ke arah situ. Atau berkolaborasi juga dengan kita-kita yang sudah ada sebelumnya ini dengan basic yang bermacam-macam ini. Tetapi mungkin yang perlu diperhatikan juga fasilitas ya. Nah, bagaimana kita bisa memulai, saya juga karena awam terhadap bidang komputasi, bagaimana kita bisa memulai melakukan penelitian di bidang ini
jika fasilitas laboratorium komputer khususnya itu apakah sudah bisa memadai gitu ya, atau penelitian kecil. Kalau dilihat tadi jurnal-jurnal yang disampaikan Mas Demi, mungkin mereka sudah advance ya menggunakan program-program atau software yang sudah level tinggi kali ya, saya juga nggak paham. Nah, bagaimana kita yang baru akan memulai ini melakukan penelitian ini jangan-jangan dianggap sudah ketinggalan gitu. Kayak gitu aja kayaknya Mas Endar, makasih. Ya, baik Bu Susi, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang sebenarnya kimia komputasi itu tadi seperti saya sampaikan tadi ya, karena dia ini adalah perpanjangan dari kimia fisika ya. Padahal kimia fisika itu bisa masuk ke semuanya, bisa masuk ke analisis, bisa masuk ke organik maupun ke kimiaan organik. Maka sebenarnya kimia komputasi ini sangat sangat potensial untuk kita kembangkan. Untuk UIN sendiri mungkin memang perlu ya, artinya menambah fasilitasnya. Tapi mungkin coba kalau dari Mas Demi sendiri tanggapannya seperti apa, Mas Demi? Silakan. Oke, terima kasih. Matur nuwun Bu Susi atas dukungan dan supportnya ya. Yang pertama saya menyampaikan, saya sudah melihat dari beberapa komputer yang ada di lab komputasi kita itu, 4 komputernya itu sebenarnya sudah high specification, sudah punya spesifikasi untuk melakukan perhitungan secara cepat dan perhitungan rumit juga bisa dilakukan. Untuk softwarenya sendiri, ini saya akan menyampaikan seluruh software, baik yang itu open source maupun yang berbayar, itu sama-sama bisa menghitung energi dengan perhitungan yang baik ya. Contohnya yang open source itu adalah NWChem, lalu GROMACS, itu sudah bisa untuk menghitung energi atau menghitung interaksi itu dengan baik, sebaik yang berbayar. Misalnya untuk melakukan perhitungan ini pakai NWChem bisa, Marvin Sketch itu juga gratis. Kalau mau yang berbayar, Marvin Sketch-nya itu juga ada dan itu tidak terlalu mahal. Yang mahal itu kalau Gaussian itu mahal ya, untuk institusi itu dalam 1 tahun itu, enggak 1 tahun, mohon maaf, beli dan bisa update berkali-kali itu kalau nggak salah hanya 40 atau 50 juta. Wow. Belum yang HyperGem ya. Tapi kalau yang ini Marvin Sketch itu ada yang versi trial, dan itu bisa dicoba selama 3 bulan. Tapi kalau mau berbayar itu nggak terlalu mahal kalau mau digunakan secara langsung. Lalu yang berikutnya untuk perhitungan energi ini, misal menghitung energi ini ya, itu kalau misalnya kita pakai yang open source, GROMACS maupun NWChem cukup sekali. Walaupun tidak se-advance nanti penjelasan yang ada di sini ya. Ada penjelasan-penjelasan yang lebih dalam, itu tidak bisa dijelaskan melalui perhitungan NWChem. Tapi cukup untuk bisa melakukan perhitungan ini dan ini. Itu cukup. Lalu untuk perhitungan DSSC itu juga cukup menggunakan open source. Yang mana ya? Yang ini cukup menggunakan open source. Walaupun tidak bisa untuk mencapai internasional, ya, jurnal internasional, karena apa? Perlu penjelasan lebih lanjut lagi melalui software lain yang berbayar. Ini mungkin bisa diusulkan kalau Pak KLB hadir, nantinya bisa membuat usulan ke laboratorium. Untuk dinamika molekuler tidak bisa. Ini membutuhkan performa komputer yang sangat tinggi. Sehingga ini tidak bisa dilakukan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Tapi kalau perhitungan ini, mekanisme reaksi masih bisa. Hanya terbatas di mekanisme reaksi. Lalu untuk perhitungan ini, mentok di B3LYP dan MP2. Ke kiri tidak bisa. Dengan sumber daya kita, sumber daya alat saat ini. Begitu. Itu tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sama satu lagi mungkin ya Mas Denny, kalau teman-teman saya dulu ketika di S2 itu masalah di komputasi itu penghitungannya itu ya artinya sangat
sangat bergantung sekali dengan listrik begitu ya. Artinya ini kan kalau nggak salah intinya komputer itu kan dia menghitungnya pakai brute force gitu ya. Artinya dia dihitung satu-satu gitu kan ya. Sehingga makanya butuh lama penghitungannya. Lah itu kemudian ketika dia menghitungannya belum selesai itu terus kemudian nanti tiba-tiba mati sendiri gitu, terus kemudian nanti penghitungan harus dimulai dari awal lagi gitu ya Mas Jemi ya? Ya, jadi perhitungannya itu misal tadi ya untuk menghitung ini, saya menghitung 0, 1, 2 itu lancar, kemudian perhitungan ketiga mandek, berarti saya harus ngulang dari 2 seperti itu. Yang lama itu sebenarnya bukan di perhitungannya, di iterasinya, supaya mendapatkan data yang konvergen. Nah itu istilah matematika ya, data konvergen. Oke. Ya, artinya mungkin kalau permasalahannya itu di listrik itu kan mungkin sekarang kayaknya lebih mending untuk kalau misalkan mau ada pengadaan ya mungkin apakah nggak lebih pengadaan aja laptop aja Mas, karena di laptop itu kan misalkan mati lampu kan dia tetap bisa melakukan penghitungan gitu loh maksud saya. Oh iya. Iya bisa, dengan laptop bisa, cuma laptop dengan kapasitas yang tinggi ya. Nah iya, seperti misalkan kalau sekarang kan laptop gaming Asus ROG itu tuh kan udah ngeri spesifikasinya ya kalau nggak salah. Betul, laptop gaming memang itu bagus. Bisa ya, bisa. Ya. Oke, demikian tanggapan dari Mas Jemi terkait mungkin potensi UIN Sunan Kalijaga kimianya ya untuk mengembangkan penelitian terkait komputasi. Tadi ada terkait software-softwarenya ya. Mungkin untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan penelitian. Untuk itu tadi ya mengurangi kemungkinan kegagalan sintesis itu ada beberapa software yang bisa digunakan untuk bisa melakukan penghitungan sebelum dimasukkan ke sintesisnya begitu ya, sehingga mungkin kolaborasinya bisa dilakukan di situ. Kemudian juga ada yang tadi kalau misalkan mau penelitian mendalam memang harus pakai yang dibandingkan dengan yang software yang berbayar gitu ya Mas Jemi ya, kurang lebih ya. Ya, oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau mungkin mau bertanya kepada Mas Jemi? Saya Pak Enda izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Ika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sebenarnya saya mau minta tolong Mas Demi untuk memahamkan terkait prinsipal komponen analisis. Jadi dulu waktu studi S2 di bioteknologi itu kita sering membicarakan terkait kajian metabolomics. Nah, contohnya itu yang sudah dilakukan oleh Osaka itu terkait penelitian kualitas teh. Jadi orang Jepang itu kan tradisi minum tehnya kan kental. Jadi di sana itu ada semacam orang tua yang bagian ngetes teh. Pokoknya yang tester teh itu kan makin kesini SDM-nya itu semakin menurun ya. Nah akhirnya salah satu cara untuk mengatasinya itu dengan menggunakan kajian metabolomics. Jadi metabolit sekunder dan juga primer yang ada di teh itu teh yang macam-macam itu dianalisa secara keseluruhan. Nah nanti itu dianalisis menggunakan PCA tadi. Nah sehingga muncul profil-profilnya. Jadi kalau seandainya yang tehnya kualitas A yang grade-nya tinggi itu komponen metabolitnya itu cenderung ke sini dari hasil PCA-nya itu. Nah kalau yang grade-nya lebih rendah cenderung profilnya itu mengarah metabolitnya itu mengumpul ke satu titik yang lain. Nah itu tuh sebenarnya saya sendiri kurang paham PCA di sini itu yang seperti apa. Tadi kan Mas Demi sempat menyebutkan. Nah mungkin bisa memberikan penjelasan gimana sih cara memplotting metabolit tadi itu sehingga menemukan profil kalau teh yang satu itu metabolitnya cenderung seperti ini, kalau yang kedua itu cenderung seperti ini. Mungkin pernah mendengar Mas Demi. Terima kasih.
Terima kasih ya. Langsung Pak Moderator. Ya, silakan. Monggo Mas Denny. Baik. Terkait anunya, metabolisme. PCA ya. Sebenarnya yang menggunakan PCA di kita sendiri itu ada banyak ya. Ada Bu Email, ada Pak Didin, ada Pak Karmanto, sama-sama menggunakan PCA. Inti dari PCA itu adalah menyederhanakan data yang banyak itu tadi menjadi data yang penting-penting saja dan bermakna untuk dilakukan analisis lanjut. Mengenai tekniknya, itu nanti ada beberapa pendekatan. Nah, tergantung dari data yang mau kita ekstrak. Nah, untuk tadi misal teh, tadi ya nanti akan kita lakukan diskusi lebih lanjut lagi. Itu datanya bagaimana dan segala dan apa yang harus dihitung, nanti kita bisa lakukan diskusi lagi. Itu aja intinya. Satu lagi Mas Dewi, yang tadi terkait kajian yang terakhir itu. Ini tadi kan untuk genome editing ya, aplikasinya. Betul. Nah, maksudnya itu apakah seperti ini ya? Jadi kan kalau di biokimia itu saat ini kan banyak sekali dilakukan penelitian terkait protein engineering. Jadi rekayasa enzim agar dia itu bisa melakukan aktivitas tertentu yang intinya itu memperbaiki dari enzim-enzim yang sudah ada. Nah, maksudnya kajian ini tadi itu bisa memprediksi gimana sih aktivitas enzim yang telah kita rekayasa, apakah seperti itu Mas Nini? Ya. Jadi yang genome editing itu kan merupakan suatu pendekatan metabolik di mana enzim itu membantu dalam melakukan proses reaksi ya. Nah, dalam hal ini adalah ketika nantinya misal Mbak Ika nanti melakukan modifikasi pada enzim, nah itu nanti juga bisa dilakukan pendekatan komputasi untuk menghitung apa? Pertama, perubahan sisi aktifnya. Yang kedua, menghitung energi interaksinya. Yang ketiga, juga bisa menentukan apakah betul nantinya enzim itu bisa melakukan transformasi atau reaksi seperti yang kita inginkan. Itu bisa. Hanya saja kelemahannya itu untuk melakukan perhitungan enzimatik, reaksi enzimatik, itu genome editing secara komprehensif, itu diperlukan metode QMMM minimal. Yang tadi saya sampaikan, bagian sisi aktifnya diperlakukan QM, bagian yang di luar sisi aktif dilakukan MM. Dan komputer kita di Indonesia, bukan di Indonesia, mohon maaf, di UIN itu nggak bisa sampai ke sana. Kalau pakai komputer yang canggih pun nggak bisa, harus menggunakan pusat data, komputer pusat data yang berak-rak itu yang isinya bermacam-macam komputer dan beragam prosesor itu baru bisa. Seperti itu. Nantinya kalau misalnya kita sudah punya pusat data sendiri, itu perhitungan dilakukan di sana, bahkan kita bisa melakukan simulasi reaksi, log and key-nya bisa kita jalankan. Betul nggak log and key-nya? Ya. Apakah sudah menjawab, Mbak Ika? Ya, terima kasih Mas Denny atas jawabannya. Ya, pada dasarnya intinya sebenarnya yaitu tadi ya, balik lagi ke inti dari komputasi itu ya, intinya si komputasinya itu kan hanya menghitung dari energinya gitu ya Mas Demi ya. Dia hanya menghitung energinya lah, terus kemudian mungkin terkait aplikasinya ke biokimia terkait apa tadi enzim-enzimnya tadi ya, kita harus persiapkan dulu nih enzimnya seperti apa, terus kemudian kita prediksi nanti ini sisi aktifnya yang ini gitu mungkin ya. Terus nanti si komputer itu cuma menghitungkan ini sisi aktifnya yang lebih mungkin yang mana gitu ya, mungkin ya kan. Ini pemahaman saya kayak gitu. Betul sekali Pak Ender. Yeah. Nah, kedepannya mungkin ketika sudah ditambahkan IoT, Internet of Things, dan ditambahkan suatu kecerdasan buatan di software nantinya atau di komputer yang terbaru nantinya, kita sudah tidak perlu lagi kedepannya itu untuk memprediksi secara di atas kertas aktifnya, nggak perlu lagi, tapi ke depan sudah punya komputer itu sendiri sudah punya kecerdasan buatan untuk memprediksi mana sisi aktif. Ya, tapi kayak gitu tuh kan mungkin lebih ke fasi logik itu tadi ya, itu pakai big data gitu ya mestinya ya.
Betul Kalau sekali, bisa big data. prediksi gitu kan datanya harus benar-benar banyak dan itu dianalisis satu-satu. Waduh, ya memang benar harus pakai prosesor yang nggak cuma 1 2, tapi kok prosesornya harus benar-benar canggih dan pakai datanya harus benar-benar banyak. Makanya perlu server data yang banyak juga mungkin tadi ya Mas Denny ya. Betul sekali. Oke, mungkin dari Pak Darlin lah selaku sesama yang memiliki interest di kimia komputasi, mungkin ada tanggapan Pak Darlin? Baik, terima kasih Pak Endar atas waktunya. Oke, baik, saya menambahkan tadi disampaikan oleh Mas Denny terkait pertanyaan Bu Susi terkait fasilitas ya. Ya benar memang bahwa sebenarnya komputer di lab kita itu sudah cukup ya kalau hanya sekedar perhitungan molekul-molekul sederhana ya dengan menggunakan QM itu sudah cukup ya. Pun sebenarnya kalau memang problemnya listrik ya, tadi sampai Pak Endar tadi problemnya memang listrik karena kan terkadang listrik di kampus kita nggak stabil ya, sehingga pengalaman beberapa mahasiswa yang sudah melakukan penelitian komputasi problemnya di listrik bukan di komputernya. Dan kemudian terkait pandemi sekarang kan ya, sehingga mahasiswa tidak bisa menggunakan komputer di lab, termasuk saya sebenarnya juga tahun kemarin ya ada penelitian komputasi dan saya tidak bisa masuk ke lab, mau tidak mau akhirnya saya harus sewa server VPS di luar, dan termasuk ini ada satu mahasiswa ya Mas Awibi, penelitiannya komputasi juga tadi disampaikan Pak Denny ya, DSSC juga Celsius itu juga sewa server ya. Dan ternyata sewa server itu murah ternyata. Kemarin saya sewa 1 bulan itu 84.000 sekian karena bayarnya dolar ya. Dapat berapa itu Mas? Gimana? Dapat berapa itu? Dapat fasilitas apa? Ya servernya kalau nggak salah 4 core ya, kalau nggak salah 4 core. 4 core lumayan. Dan sudah terinstalkan dengan Ubuntu ya, karena saya pakainya Linux Ubuntu ya. Jadi sudah kita bisa instalkan Ubuntu dan itu saya pakai 1 bulan. Termasuk untuk praktikum ya, karena kan semester kemarin kan ada kimia komputasi dan itu kita pakai untuk praktikum. Kemudian Mas Awibi semester ini karena penelitian juga komputasi, dia juga sewa server. Kalau saya kemarin sewa server dari luar karena pertimbangan listrik ya. Pikiran saya kalau di luar itu di Singapura itu listriknya lebih stabil sehingga servernya bisa terjaga. Pun kalau listriknya tidak stabil, server itu rata-rata sudah punya baterai. Ya sama seperti di kampus kita ya. Saya lupa apa istilah baterai server itu. Sehingga stabil listriknya kalau kita sewa server ya. Sama Mas Awibi kemarin sewa itu kalau Mas Awibi malah lebih simpel lagi. Dia nyarinya di Shopee. Nyari di Shopee ketemu ada kalau nggak salah 105.000 ya, 105.000 dia sewa sama 4 core juga, dia sewa 1 bulan. Dan dia perpanjang 2 bulan, jadi ada sekitar 200.000 dan datanya sudah selesai. Nah, cuma memang kalau kita mau sewa server kan ya dari awal kita memang semua struktur yang akan kita hitung itu sudah kita siapkan di awal. Ya, sehingga pada saat servernya sudah kita sewa karena pakai waktu kan ya 1 bulan ya, tinggal kita melakukan perhitungan sehingga 1 bulan itu mudah-mudahan bisa selesai. Sehingga kendala listrik nggak ada sebenarnya kalau kendala listrik kalau kita bisa diatasi pakai server itu ya Mas Darlin ya. Iya, kalau kita sewa server itu hampir nggak ada listrik. Cuma problemnya memang kalau sewa server itu kan server itu bisa Windows, bisa Linux ya. Kalau Windows itu bisa langsung ke CMD-nya atau bisa langsung ke desktop-nya juga bisa. Cuma kalau ke desktop setahu saya mahal. Bisa sampai jutaan kalau sewa desktop ya, sewa Windows desktop-nya. Lebihnya itu lebih mahal. Tapi kalau sewa Linux-nya saja dan langsung ke terminalnya itu sangat murah. Ya tadi saya sekitar 84.000 ya. Kalau salah dulu $5 ya. $5 sekitar 84.000 itu bulan. Tapi itu terminal, langsung ke terminalnya Linux ya. Sehingga memang problemnya kalau misalnya software yang kita pakai, kalau yang mau murah seperti itu, ya software memang tersedia di Linux dan bisa kita operasikan sendiri di Linux-nya. Nah, itu kemudian. Tapi kalau pengalaman mahasiswa ya, beberapa mahasiswa yang saya bimbing selama ini, belajar seperti itu, kalau belajar komputer ternyata bukan sesuatu yang sulit buat mahasiswa kan. Karena kan mahasiswa kita kan native IT ya. Jadi ya mereka kalau IT itu ya kayak
gampang banget belajarnya. Sehari-hari, Ya, makanan sehari-hari sehari-hari. ya. Jadi karena kan pola setiap software itu kan sama sebenarnya ya. Pola software itu kan sama sebenarnya. Sementara ini misalnya ada praktikum Avogadro. Saya cuma bilang coba download Avogadro, pelajari sendiri, dan ternyata mereka cepat belajarnya karena Malah lebih canggih ya. Sudah native-nya kan lahir emang sudah ada IT gitu aja. Jadi mereka memang sudah terbiasa lihat software itu. Jadi kalau belajar software mungkin nggak terlalu berat ya buat mahasiswa ya. Cuma mungkin nanti kayak misalnya kalau komputasi kan ada metodenya, kita harus pilih metode apa, kita harus pilih basis set apa, kemudian metode. Nah itu yang kemudian kita ajarkan yang di komputasi. Itu jadi sangat potensial sebenarnya kalau tadi kendalanya hanya di fasilitas, sebenarnya bisa kita atasi dengan lewat server sebenarnya. Nah cuma problemnya tadi sampaikan Mas Dimi, softwarenya, aplikasinya. Nah ini memang problem memang. Aplikasi ini yang susah. Apalagi kalau aplikasi misalnya untuk protein ya, untuk MD misalnya, itu rata-rata mahal. Ya, kalau yang saya pakai selama ini hanya untuk QM ya. Itu masih murah dan banyak yang gratis ya. MWKM itu gratis, Orca juga gratis. Itu bisa kita pakai. Meskipun nanti problemnya tadi sampaikan Pak Demi tadi, problemnya nanti di visualisasi ya. Karena kalau kita mau visualisasi, kita kan punya data. Data itu mentah. Datanya itu di TXT ya. Soalnya ada TXT. Ekstensinya TXT. Itu data mentah. Dan itu harus kita visualisasikan. Visualisasinya kita pakai software. Kalau yang gratis Avogadro tapi terbatas ya, bisa ditampilkan terbatas, sangat terbatas. Kita kadang misalnya kita mau menampilkan orbital molekulnya, ya kita butuh software yang lain ya. Apalagi kalau misalnya sudah tadi penelitiannya Pak Demi ya, proteinnya, itu softwarenya rata-rata lebih mahal ya. Ada sih kayak misalnya VMD ya, VMD juga itu untuk protein dan itu gratis ya, tapi fasilitasnya terbatas. Gitu. Nah kadang problemnya software ya. Kalau fasilitas komputer itu bisa hardware-nya bisa diatasi ya intinya ya Mas Jalin ya, malah software-nya. Nah cuma software-nya itu Pak yang juga memang agak susah ya, kecuali kalau penelitiannya hanya penelitian molekul-molekul kecil ya, seperti yang sama itu kita lakukan untuk sel surya, itu pun di sensitisernya ya, yang tadi Pak Demi sampaikan di gugusnya, bukan di TiO2-nya. Kalau TiO2 itu gede ya, itu problemnya. Kemudian kalau dari sisi kolaborasi sangat mungkin sebenarnya kita di kampus, karena kan komputasi itu kan sebenarnya ya memang komputasi itu bisa kita bagi dua. Satu, dia sebagai alat yang kita gunakan untuk meneliti kimia. Satu lagi dia sebagai objek yang diteliti. Karena ada juga orang yang fokus penelitiannya mengembangkan komputasinya. Meskipun setahu saya di Indonesia jarang sekali ada orang yang kemudian terlibat dalam mengembangkan metode komputasinya. Sekarang ada metode terbaru, sekarang namanya ada DFTB ya sekarang ya. DFTB ya, itu adalah orang-orang yang orang kimia, orang fisika, orang komputer yang masuk situ dan mengembangkan metodenya dari DFT menjadi FTB sekarang ya. Kebanyakan kita termasuk saya, mungkin termasuk juga Pak Demi, kita hanya sebatas pengguna metode tersebut. Dan untuk menggunakan metode tersebut, justru yang sangat penting adalah ilmu kimianya, bukan komputernya, bukan persamaan-persamaannya itu nggak terlalu penting sebenarnya. Karena tugas kita hanya menggunakan metode tersebut dengan ilmu-ilmu kimia yang kita miliki. Kita ingin misalnya melakukan penelitian tentang organik, berarti kita jauh banget tentang organik, kita harus paham banget tentang organik, sehingga kemudian kita bisa modifikasi reaksi yang kemudian kita lakukan di komputer. Biokimia juga sama misalnya ya. Justru bekal yang paling penting adalah bekal kimianya. Maka sangat penting ada kolaborasi sebenarnya. Melakukan penelitian misalnya tentang simulasi reaksi misalnya, maka harus ada bekal kimia organiknya, atau kalau anorganik misalnya berarti harus ada bekal kimia anorganiknya. Material juga sama ya, material misalnya kalau saya pernah nyoba ya tapi belum selesai gitu, masuk ke pitokonduksi, pitovalensi, itu butuh ilmu, justru di sana adalah ilmu materialnya misalnya. Itu maka kolaborasi sangat penting. Kalau komputernya itu sekiranya nggak terlalu sulit. Kira itu mungkin Pak Endar. Oke, baik, terima kasih Pak Darlin atas tanggapannya. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya permasalahannya lebih ke software tadi ya, dan yang mana itu seperti layaknya software-software pada umumnya begitu ya. Artinya saya sebenarnya dulu pernah juga main-main di Linux gitu ya, pakai Ubuntu juga. Pernah juga main pakai, tapi ya cuma untuk main-main komputernya gitu ya. Jadi pada dasarnya kan softwarenya itu kalau software itu ada yang istilahnya gratis, kemudian ada yang berbayar. Memang
istilahnya ono rego ono rupo gitu ya. Artinya kalau kita lihat dari penjelasan Pak Darlin tadi, sepertinya kalau yang berbayar itu fitur-fiturnya lebih banyak gitu ya. Artinya kalau yang gratis itu cuma bisa untuk menghitung bagian tertentu, tapi kalau yang berbayar bisa menghitung macam-macam begitu ya. Ya itu sepertinya nggak cuma di ya sebenarnya memang secara software secara umum kan seperti itu ya. Biasanya kalau software misalkan ada WinM gratis gitu tuh, WinM yang gratis itu biasanya yang misalkan Office gitu, Office itu kita dikasih yang gratis tapi fiturnya terbatas. Kalau mau pakai fitur-fitur yang lain harus berbayar gitu ya. Oke, kemudian tadi ya satu lagi, kolaborasi itu ya, kolaborasi sangat memungkinkan karena pada dasarnya itu tadi ya, ada yang sebagai objek dan ada yang sebagai yang memang mau diteliti begitu ya. Jadi memang intinya si komputasi ini sebenarnya bisa kita jadikan alat untuk mempelajari kimia, tapi yang penting kan kita justru kimianya yang harus paham gitu. Intinya si komputernya ini hanya sebagai alat begitu. Oke, mungkin mau ditanggapi dulu Mas Denny. Mas Denny mau nanggapi dulu? Enggak, itu dukungan tambahan yang bagus sekali. Artinya ada VPS itu juga bisa menjadi jembatan kalau kita mau melakukan perhitungan dengan kestabilan listrik yang memadai. Gitu. Itu suatu alternatif yang bagus itu Pak Darlin. Jadi kita nyewa server di Singapura atau mungkin kalau di Indonesia aja kita bisa nyewa servernya untuk melakukan perhitungan itu dengan syarat tadi yang saya makan Pak Darlin. Strukturnya sudah dibuat dulu, metode perhitungannya sudah dibuat dulu sehingga kita cuma ngitung aja karena memang waktu itu kan bayar juga soalnya. Betul. Oke. Baik, berikutnya silakan mungkin dari Ibu Imelda, dari Pak Irwan, Pak Didin, Pak Esti, ada yang mau disampaikan mungkin? Sudah cukup, terima kasih. Ini kebetulan ada RKF ini 9:30 saya. Oh iya. Oh iya, Bu Imelda. Matur nuwun. Sukses Mas Demi, matur nuwun. Saya Mas Ender. Oh iya, silakan Mbak Esti, silakan. Ya. Ini sebelumnya terima kasih Mas Endar sudah langsung membackup saya. Waduh, saya jadi dai nih Mbak, didadak iso ini Mbak malah. Tapi malah keren kok moderatornya kan mudeng komputasi nih, aku kan aku sakjane ya ora mudeng-mudeng banget Mbak. Oke, silakan Mbak Esti. Oke, terima kasih Mas Demi, paparannya bagus sekali. Terus juga Mas Darlin yang sama-sama satu bidang komputasi gitu ya. Tadi sudah menyampaikan tambahan informasi juga. Sepertinya untuk seperti yang disampaikan Bu Susi tadi untuk kolaborasi riset dan juga untuk bukan alternatif sih sebenarnya, kalau dikatakan alternatif itu kayaknya bukan, kayaknya itu terus satu on the way out gitu loh, nggak ada ini terus belok gitu. Bukan sih kayaknya kalau ini sekarang itu kalau di biokimia, di biotek itu kan bioinformatika itu sudah jadi ilmu yang sangat kata kuncinya itu pokoknya kalau di luar sekarang kalau menyebutkan nanoteknologi atau bioinformatika gitu itu di proposal katanya itu laku gitu. Nah, bioinformatika sendiri itu kan akhirnya juga dia kolaborasi dari berbagai bidang ilmu, salah satunya juga kimia, biologi, terus nanti juga yang teman-teman dari ilmu komputer juga termasuk orang-orang matematika. Dan selama ini orang-orang yang bekerja itu malah saya lihat akhirnya sebagian besar orang matematika. Jadi orang matematika itu belajar biologinya, orang biologi, tapi kan ketika belajar kimia itu kesusahan karena mereka nggak pernah belajar detail mekanismenya gitu loh. Jadi mereka tahu sih ketika mereka bicara docking harus urutannya harus begini mereka tahu. Tapi ketika harus bicara ikatan dan seterusnya, kayaknya ya mereka akan kesulitan di situ gitu loh. Jadi maksud saya sebenarnya kelebihan orang kimia itu gitu loh. Iya. Terus punya potensinya. Ya. Iya, betul. Terus ini sebenarnya nanti mungkin ini untuk diskusi awal saja sih dengan Mas Demi. Nanti kita bisa lanjut di luar gitu ya Mas Demi. Jadi saya itu masih punya PR, bukan PR beneran, tapi ketika saya presentasi terakhir sebelum selesai, data akhir saya kan harus dipresentasikan di depan forum berapa profesor itu di sana. Saya itu ditanyain
ketika kenapa kok tidak dimodelkan secara komputasi waktu itu. Jadi riset saya kan memang lab basah banget. Ya. Pembimbing saya nggak bisa ini komputasi. Kami kalau butuh, tapi cuma VMD kalau nggak salah waktu itu, karena cuma untuk menunjukkan. Jadi saya kan membuat mutasi, kemudian dicek dulu dengan mutasi itu apakah fosforilasinya turun atau enggak gitu loh, karena kalau dia tetap terfosforilasi artinya harusnya aktivitasnya nggak turun mestinya. Nah, yang dimutasi napa niku, Mbak? Yang dimutasi bakteri. Bakteri, tapi intinya sebenarnya kalau bakteri dimutasi sebenarnya kan ekspresinya yang dicek itu apa proteinnya. Jadi mutasi itu kan mutasinya sih gampang, cuma berubah satu basa gitu. Tapi mengubah begitu satu basa berubah kan urutan keseluruhan basa geser. Berubah urutan semua. asam aminonya kan ya bukan urutannya, sorry. Jadi satu asam amino kan akhirnya berubah gitu loh. Nah, begitu berubah itu kemungkinan kemampuan fosforilasinya berubah. Cuma ketika dicek ada yang fosforilasinya itu tetap gitu loh. Tapi kok individu atau pasien yang punya mutasi di site itu menunjukkan dia secara fenotype itu kelihatan abnormal banget gitu loh pokoknya dari fenotype-nya. Jadi suspeknya akhirnya kemungkinan folding proteinnya yang bermasalah. Gitu. Nah, sampai sekarang PR saya itu memang masih mencari itu. Jadi folding protein itu. Cuma saya masih belum menemukan softwarenya. Sempat baca sih, tapi saya termasuk kemarin kan juga ikut gabung ke MKI ya sama Mas Darlin kemarin waktu Pak Kakak berapa kali mengadakan ini. Terus makanya saya infokan ke Mas Demi sama siapa waktu itu? Mas Endar kalau nggak salah. Dulu. MKI Oh ya, acara itu ya. Mas Irwan kemarin itu ya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya MKI mungkin Mas Darlin sudah jadi anggotanya malah ya di MKI ya. Jadi MKI itu juga banyak ini kayaknya. Bukan banyak ya, kalau tahun ini mereka mengadakan beberapa kali workshop itu kok seingat saya. Saya itu sebenarnya mau nyari info untuk ngecek folding itu dengan apa, cuma belum nemu itu kira-kira. Jadi sebenarnya saya membawa masalah ini Mas Demi. Mungkin itu Pak Mas Endar, Mas Demi, mantan nuwun. Oke. Baik, oke. Jadi apa namanya intinya Mbak Esti itu masih ada masih ada kekurangan di penelitiannya yang mana itu sebenarnya bisa dilengkapi dengan komputasi. Intinya Mbak Esti kalau penangkapan saya membuat semacam mutan gitu ya. Mutan nanti jadi The Avenger enggak itu Mbak nanti Mbak? Enggak ya mestinya ya? Enggak sampai. Karena kan berubahnya itu cuma satu bahasa beneran. Jadi sangat simpel lah pokoknya itu sebenarnya. Simpel tapi ya mutasinya suwe. Ya, jadi intinya membuat dari bakteri gitu ya. Tapi oke, mungkin Mas Demi bisa memberi masukan atau Darlin kira-kira apa yang perlu dihitung atau apa yang perlu diselidiki dengan apa yang dari komputasi yang bisa dibantu begitu. Monggo Mas Demi atau Mas Darlin silakan. Mas Demi dulu mungkin. Oke, saya pikir saya perlu melihat datanya dulu ya, mungkin bisa dilanjutkan diskusi setelah sesi ini. Oh ya, perlu lihat datanya dulu ya. Oke, Mas Demi. Kira-kira dari situ bisa kira-kira nanti ini yang mau dihitung apanya gitu ya Mas Demi ya? Iya, betul. Oke. Baik, ini masih ada Pak Didin dan juga Mas Irwan yang belum berbicara, monggo Pak Didin. Pak Didin. Mas Irwan. Ya. Pak Didin pripun, monggo mau menanggapi Pak Didin? Ya, saya sementara menyimak dulu ya materi yang disampaikan tadi. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Didin. Mas Irwan, ada yang mau disampaikan? Baik. Oke, ya. Silakan Mas Irwan. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit sedikit bukan bertanya, mungkin menambahkan saja. Jadi kan di ANOR sendiri kan seperti tadi Bu Esti bilang, kalau adanya perlu pembahasan terkait dengan mekanisme reaksi ANOR itu sendiri gitu.
sehingga nanti akan diketahui mana reaksi yang paling mungkin untuk suatu reaksi tertentu dan bisa menentukan media dan lain-lain seperti tadi Mas Endar bilang itu. Nah, untuk ANOR sendiri karena di mata kuliah dasar belum memperoleh mata kuliah jadi mungkin kalau untuk yang secara khusus untuk komputasi ini sulit juga sebetulnya. Walaupun sebetulnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan terkait dengan komputasi di ANOR ini gitu. Nah, mungkin saya ini saja bisa kita pikirkan bersama gitu terkait dengan kurikulum mungkin apakah dengan hal lain gitu, sehingga pada saat mahasiswa memilih komputasi terutama bidang ANOR itu sudah paham minimal dasar-dasar dari mekanisme reaksi, sehingga perhitungan di komputasi itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Endar. Mungkin Mas Endar juga bisa menambahkan pengalamannya. Iya, iya. Ya, terima kasih Mas Irwan. Ya, artinya ya memang itu ya, artinya kalau dari ANOR sendiri sepertinya kan ya kembali ke kuliahnya Pak ya teman kemarin itu ya, artinya kita harus memprediksi dulu ini apa namanya mekanisme reaksinya kira-kira yang mana, terus kemudian nanti mungkin dengan bantuan dengan bantuan dari komputasi itu kita bisa tahu mana reaksi yang mungkin untuk dilakukan begitu ya. Yang mana kalau misalkan anorganik itu sendiri kan memang molekulnya kecil-kecil ya, jadinya reaksinya sebenarnya terjadinya cepat sekali gitu kalau nggak salah ya. Sehingga mungkin untuk yang senyawa kompleks ya atau apa ya Mas Irwan ya, mungkin yang terkait senyawa kompleks atau molekul-molekul raksasa begitu ya, lebih bisa untuk untuk dihitung secara kimia komputasi. Ya, oke. Mau ditanggapi dulu mungkin Mas Demi? Oh ya. Oh gimana Mas Irwan? Silakan. Mungkin di bagian yang saya tekuni selama ini, saya sama Mas Endar kan kebanyakan kan senyawanya logam, kemudian juga senyawa kompleks, itu. Apalagi ada kaitannya dengan senyawa aktivitas. Kemudian kan ligandnya bisa jadi organologam gitu. Nah, sebetulnya di penelitian saya sendiri yang kaitannya dengan lempung, sekarang sudah mulai membahas interface di interlayer antara contoh misalkan dengan logam, dengan molekul-molekul lain yang kecil. Ya, tapi itu kan sebagai gambaran saja di bidang saya tekuni juga itu sangat sulit untuk melakukan itu gitu. Karena batas sarana prasarana. Tapi yang lebih penting untuk sementara ini kaitannya dengan TA-nya mahasiswa yang mungkin lebih cenderung ke ilmu-ilmu dasar yang perlu dikembangkan lagi, terutama mungkin lebih spesifik ke mekanisme reaksi anorganik. Halo, Pak Irwan. Iya, oh ya. Sudah. Ya. Oke, iya. Ya, jadi itu ya memang mungkin kalau Mas Irwan mungkin kan karena bahas tentang lempung juga tentang katalisis itu ya. Memang kemudian kan memang itu reaksi-reaksinya banyak terjadi di permukaan gitu ya. Mungkin itu bisa nggak itu kira-kira Mas Demi? Misalkan kita kan biasanya kalau kita ingin mengetahui bagaimana interaksi gitu ya antara molekul satu dengan molekul lainnya begitu. Itu utamanya di bagian permukaan. Apakah komputasi itu juga bisa melakukan semacam penghitungan-penghitungan gitu Mas Demi? Oke, baik, tanggapi. Terima kasih Pak Irwan. Kimia komputasi bisa melakukan perhitungan adsorpsi di permukaan ataupun reaksi yang terjadi di permukaan. Hanya saja PR-nya tetap di software tadi ya. Untuk software yang open itu ada yang bisa tapi terbatas. Tapi kalau yang berbayar, misal contohnya Turbomol, itu cukup bisa, tapi itu berbayar. Ya. Seperti kalau anorganik juga ini, reaksi pertukaran ligan.
asosiatif atau disosiatif, outer space mechanism atau inner space mechanism juga bisa dipelajari lewat dinamika ini. Nah, dinamika ini tidak bisa dipelajari menggunakan tidak bisa dihitung menggunakan software yang gratis, tapi harus berbayar juga. Masuk komputer yang tingkat performanya tinggi sekali. Oke. Ya, berarti itu ya tetap kembali lagi ke softwarenya ya, berarti ya problemnya pada masalah intinya sebenarnya di softwarenya justru malahan. Oke, berhubung sudah jam 10, nah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu, apa kita cukupkan sekian diskusi kita? Sudah cukup ya? Sedikit mungkin Pak Endar. Oh sedikit, silakan Pak Darlin. Gini Pak Endar, mungkin ya memang target sementara ini di awal-awal ini mungkin memang kita bisa melakukan untuk perhitungan yang sederhana gitu. Seperti tadi itu misalnya di PCR misalnya, atau perhitungan sederhana di organik misalnya. Contoh misalnya mungkin saya cerita waktu dulu ketika S2 gitu. Kalau saya kan dulu S1-nya kan sebenarnya sintesis polimer organik ya, sehingga ketika S2 itu pengennya juga sebenarnya tetap di organik waktu itu. Sehingga waktu itu oleh Pak Kakak waktu itu kemudian ditantang untuk kemudian mencari reaksi organik sederhana. Waktu itu tantangannya coba cari senyawa sintetis senyawa organik misalnya A tambah B jadi D, A tambah C jadi D. Jadi ada beda di reaktannya tapi produknya sama. Terus Pak Kakak nanti di antara dua itu mana yang paling memungkinkan untuk menghasilkan D? Ya. Secara jadi energi. Senyawa D, tapi caranya A tambah B jadi D, A tambah C jadi D. Mana di antara dua itu yang bagus? Cuma itu pertanyaannya. Waktu itu. Nah cuma kan karena basic organiknya lemah ya waktu itu, sehingga saya nggak nemu idenya apa ya senyawa organik apa yang bisa disintesis dengan dua cara. Kemudian nanti kita simulasikan beda entalpinya saja. Yang kita hitung nanti entalpi produknya berapa dan entalpi reaktannya berapa kita lakukan. Dan itu secara komputasi sederhana sangat-sangat bisa. Tidak butuh waktu lama, mungkin cuma 2 bulan sudah selesai waktu itu ya. Nah, cuma saya nggak nemu idenya waktu itu. Karena memang itu buka organiknya sangat-sangat lemah ya. Bahkan waktu itu saya sudah ngambil waktu itu organik fisik, tapi ketika selesai organik fisik pun juga nggak nemu reaksi seperti itu. Kemudian saya tawarkan waktu itu ke Pak Kakak, waktu saya ada ide, gimana Pak kalau saya belajar sunblock? Sunblock kan senyawa organik juga ya. Saya modifikasi sunblocknya, saya tambahkan gus apa gitu, sehingga nanti sifat sunblocknya akan berubah. Dan itu sangat-sangat sederhana, simple. Karena kita hanya menghitung spektranya, dan itu gampang. So, open source juga bisa, sangat mudah. Tapi lagi-lagi problemnya di organiknya. Saya nggak punya ide waktu itu apa ya sunblock ini saya modifikasi dengan apa sehingga kemudian terjadi pergeseran panjang gelombangnya waktu itu, nggak nemu juga waktu itu. Akhirnya saya terpaksa harus ikut punyanya Pak Kakak waktu itu ya. Dan lemah sekali waktu itu kan spektroskopi, akhirnya tetap spektroskopi sebenarnya, tapi usulnya dari tim di ITB waktu itu terpaksa saya ikut, bukan ide saya sendiri ya. Nah sehingga kesimpulan saya bahwa ya bahwa kimia komputasi itu bukan persoalan komputasinya, tapi kimia komputasi itu persoalan ilmu kimianya kita. Kimianya kita, apakah ada ide-ide yang bisa kita lakukan misalnya ya. Dan saya yakin banyak ya, sangat banyak di organik banyak perhitungan sederhana yang bisa kita lakukan ya. Kemudian di anorganik juga mungkin senyawa kompleks ya, selama tidak masuk ke material ya. Tidak masuk ke material, karena kalau udah masuk ke material itu sudah butuh perhitungan yang besar ya. Kalau masih senyawa kompleks, ganti ligan atau ganti ion pusat misalnya, kemudian kita lihat sifatnya seperti apa, aplikasinya seperti apa ya. Kan banyak kan ya aplikasi dari senyawa kompleks sekarang kan, yang mungkin to check misalnya, atau mungkin to sensitizer misalnya di SSC ya. Kan banyak modifikasi kita lakukan di senyawa kompleks. Itu sangat-sangat sederhana. Tapi itu tadi, kalau orang kimia fisik saja yang masuk ke situ, orang kimia fisik kan ya banyak kan hitungan-hitungan ya. Kalau nggak termodinamika, kinetika gitu. Tapi anorganiknya, organiknya, analitiknya mungkin lemah ya, sehingga harus disupport. Dia harus diberikan ide kolaborasi ya, organik, anorganik dan analitik ya. Itu melakukan kemudian kolaborasi, ide-idenya, minimal ide-idenya, nanti orang yang kimia fisik atau kimia komputasi kemudian memberikan saran, nanti pakai ini. Tapi kalau biokimia juga, kalau biokimia itu masih agak ya tadi, karena perhitungannya besar ya, karena kemudian butuh software yang juga besar, sehingga saya pribadi belum pernah masuk ke wilayah biokimia yang gede-gede molekulnya itu.
Kalau Pak Demi kan di S2-nya sudah pernah ya. Kalau saya belum pernah masuk ke biokimia karena molekul besar. Ya. Sehingga kalau mungkin Bapak Ibu yang di organik atau mungkin di analitik ya punya ide-ide reaksi-reaksi sederhana yang ingin dipelajari secara komputasi, selama masih sederhana, selama masih atom-atom kecil, periode 1, periode 2, periode 3 lah gitu ya. Atau mungkin periode 4 juga bisa sebenarnya. Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa dengan komputer kita di lab atau dengan sewa server itu sangat-sangat bisa kita lakukan. Mungkin bisa kita diskusikan nanti. Tapi kalau untuk yang biokimia atau material, jujur belum punya pengetahuan lengkap tentang itu. Kira itu Pak Endar mungkin tambahan. Baik, terima kasih Pak Darlin. Oke, jadi intinya kolaborasi antar kita itu sebenarnya sangat mungkin untuk kita laksanakan. Kemudian tapi kalau saya lihat-lihat dari Mbak Ika tadi dan Bu Esti terkait biokimia tadi ya, mungkin tentang enzimnya itu situs aktifnya di mana, terus kemudian Bu Esti tadi juga ada permasalahan terkait mutan yang dia buat gitu ya. Kemudian dari material mungkin dari permukaan, terus kemudian tapi ya itu tadi kalau misalkan di kimia kita sendiri sepertinya lebih cenderungnya untuk reaksi-reaksi yang sederhana tadi ya, sehingga bisa dilaksanakan untuk kolaborasi begitu intinya antar kita, karena pada dasarnya kimia komputasinya itu punya potensi yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan bersama-sama di kimia UIN Sunan Kalijaga ini gitu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ampun Pak. Cukup? Oke. Mas Demi ada lagi untuk penutup mungkin? Sampun. Mas Demi, cukup? Ya, insya Allah tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Darlin bahwa kolaborasi terutama di organik, reaksi-reaksi organik yang sederhana, anorganik itu juga bisa dilakukan, kita lakukan bersama-sama. Ya. Walaupun kita keterbatasan di bagian software ataupun di bagian listrik itu masih bisa diatasi. Bisa diatasi ya. Dan disiasati dengan molekul-molekul yang sederhana. Ya, tadi periode 4 insya Allah masih bisa periode 4. Jadi yang golongan B itu masih bisa. Tapi kalau udah golongan periode 5, 6, 7 memang sulit, elektronnya terlalu banyak. Ya. Oke, baik. Lantanida dulu Mas, S2-nya. Iya, lantanida sulit sekali. Lantanida tuh MR-nya udah terlalu besar gitu, AR-nya terlalu besar mungkin. Baik, saya rasa ini berhubung sudah jam 10 ya, mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada Mas Demi yang sudah memberikan pemaparan. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen semua yang telah hadir di sini dan juga memberikan pertanyaan atau juga mungkin memberikan tanggapan. Pada dasarnya kita sama-sama bareng-bareng dalam rangka untuk sharing pengetahuan kita, sehingga kemudian nanti harapannya kan kita bersama-sama juga dalam rangka untuk memajukan kimia UIN Sunan Kalijaga begitu ya, sehingga nanti kembali lagi ke visi misi mungkin ya, unggul dan terkemukanya itu nanti benar-benar bisa kita capai secara bersama-sama. Baik, demikian saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup diskusi rebuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit nggih. Pak Didin, terima kasih Pak Didin kehadirannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salah. Waalaikumsalam.